Alhamdulillahirabbil alamin, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna nadhira walladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah hari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala nikmat karunia, iman, takwa, Islam dan kesehatan tentunya. Sholawat dan salam semoga juga selalu terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kepada keluarga, dan semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa Ramadan dan ikut sholat berjamaah. Dan pada siang hari ini saya diperintah oleh takmir masjid untuk menyampaikan sedikit materi. Saya dijauhi materinya sudah ditentukan, dalilnya pun sudah ditentukan. Saya tidak tahu apakah saya bisa menurut atau tidak dari yang disampaikan Pak ini tadi disampaikan terkait dengan syukur dan sabar. Bapak Ibu semuanya, sedikit saya menyampaikan sebuah kisah terkait dengan perang Badar. Kalau kita belajar ilmu hikmah, kalau kita belajar ilmu filsafat, di sana ada metafisik atau ilmu hakikat, dan ada juga ilmu aksiologis atau bagaimana kita mengimplementasikan atas sebuah kisah. Dalam surat Ali Imran ayat 123, Allah SWT memberikan suatu cerita sebagai penghibur atas kekalahan kaum muslimin, kaum mukminin dalam perang Uhud. Setelah perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Allah menghibur dengan cerita perang Badar. Walaqad nasarakumullah Badr wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah menolongmu dalam perang Badar. Wa antum adillah, karena kekalahanmu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Di penghujung ayat 124, Allah memerintahkan agar kita bertakwa. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur. Bagaimana nalarnya kalau kita bertakwa agar bisa bersyukur? Apa korelasinya antara takwa dan syukur? Bapak Ibu semuanya, bahwa para ulama mengajarkan kepada kita bahwa antara takwa ternyata beririsan dengan apa yang dinamakan sabar. Takwa adalah di antara pengertian yang diberikan ulama adalah patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sedangkan sabar itu juga terdiri dari 3 elemen. Sabar dari musibah atau sabar ketika mengalami musibah. 2, sabar ketika menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, sering disadari atau tidak, ketika kita melaksanakan perintah Allah, baik terhadap ibadah Allah, sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya, ataupun kita sedang bertaat terhadap ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, misalnya tolong menolong kepada sesama dan lain sebagainya. Sekali lagi disadari atau tidak, kita sering mengeluh, sering kita tidak ikhlas mengharapkan sesuatu. Punya pabrik, memang ada sisi manusiawinya, tetapi ini untuk diri saya sendiri. Kalau kita selalu ngarep-ngarep hadiah atau imbal balik dari manusia, saya yakin banyak kecewanya. Dan kamu sudah kecewa, pasti akan bersulung, pasti akan kecewa.
pasti akan gundul. Sekali lagi, kalau kita terlalu bergantung, terlalu mencari timbal balik atas ketaatan kita, tentu taat dalam arti ulil amri, baik kepada pimpinan maupun taat dalam melaksanakan ibadah di rumah, tolong menolong di antara sesama manusia. Sekali lagi, meskipun itu harapan kita kepada istri atau suami, harapan imbal balik terhadap mohon maaf sesama kawan, pimpinan, anak buah, lagi-lagi sekali lagi, kalau kita terlalu berharap imbal balik dan tanpa keikhlasan, pasti akan berusaha, pasti akan kecewa. Sebaliknya kalau kita ikhlas, makanya fattaqullaha la'allakum tashkurun. Insya Allah kesyukuran itu gampang kita gapai. Sekali lagi, kalau kita ikhlas atas takwa dengan cara sabar, insya Allah kita akan diberikan kesabaran. Menyambung dari apa yang telah ditentukan oleh panitia, ya, di surat Ibrahim ayat 7. Wa idza ta'ala rabbukum la in syakartum la azidanakum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan, memberikan peringatan, memberikan suatu permakluman bahwa sungguh ketika kalian semuanya mensyukuri nikmatku, tentu akan saya tambahkan. Dalam ayat tersebut, bahkan dalam potongan ayat tersebut, ketika kita bersyukur, ada dari sisi kebahasaan, ada 6 huruf taukid. Huruf taukid itu huruf yang menguatkan. Ada la taukid, la in syakartum, la azidannakum, ada la taukid lagi dan nun taukid. Artinya bahwa Tuhan betul-betul, Allah betul-betul menekankan kepada kita, serius loh, ini bener loh. Kalau kamu mensyukuri maka aku tambah. Dari penggalan yang pertama saja ada 3 huruf taukid. Betapa sungguhnya Allah menekankan ini. Di penggalan kedua, wala in syakartum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di dalam penggalan kedua ada 3 huruf taukid juga. 2 lam taukid, inna 'adzabi lasyadid, dan 1 inna taukid. Betapa Allah betul-betul menyampaikan pentingnya syukur. Bapak Ibu semuanya, melanjutkan dari cerita perang Badar. Ayat 125 dikatakan, il yaqulul mu'minina alayyanfiyakum rabbukum bitalathani alfi malaikati munzalin. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, bala intasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim la yumditukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Pada ayat 124 tadi dikatakan bahwa apakah kamu merasa tidak cukup? Ini pesan Allah pada Nabi Muhammad. Apakah kamu tidak cukup atas pertolongan Allah terhadap 3.000 malaikat yang diturunkan dalam perang Badar? Kemudian atas peringatan itu dalam ayat 126 dikatakan bala intasbiru wa tattaqu. Cukup ya Allah. Maka ketika intasbiru wa tattaqu, lagi-lagi suatu korelasi antara kesabaran dan ketakwaan. Intasbiru wa tattaqu, jika bersabar dan bertakwa, maka Allah betul-betul menurunkan suatu kenikmatannya. Betul-betul Allah menurunkan suatu rahmatnya. Berupa apa? Berupa kemenangan. Dan dalam perang Badar, kemenangan itu dengan cara Allah menurunkan 5.000 malaikat yang mempunyai tanda al-musawwimin. Musawwimin diartikan orang atau malaikat yang mempunyai tanda. Dalam riwayat lain dikatakan musawwamin. Kalau musawwamin sebagai objek, tapi kalau musawwimin adalah sang malaikat itu yang memasang tandanya sendiri sebagai utusan Allah. Bapak Ibu semuanya, salah satu kesimpulannya bahwa apa sebetulnya korelasi atau hubungan sebab akibat antara takwa, antara sabar, antara syukur dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita saat ini melaksanakan ibadah Ramadan, puasa adalah agar kita
semuanya bertakwa. Ketika takwa kita laksanakan dengan penuh sabar, maka kita akan mendapatkan syukur. Yang tadi itu takwa dengan sabar yang ikhlas, tidak mengharapkan imbal balik dari orang, maka kita akan tetap bersyukur. Kalau sudah bersyukur, la azidannakum, maka akan tambah nikmat itu. Oleh karenanya dalam cerita perang Badar memberikan iktibar kepada kita bahwa kalau kita bersyukur, kita bertakwa, sungguh Allah betul-betul memberikan nikmatnya, sungguh Allah memberikan suatu karunia yang lain yang mungkin tidak akan kita sangka-sangka. Bapak Ibu semuanya, kiralah apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Sekali lagi semoga kita selalu diberikan kesehatan pada pimpinan kita, pada saudara-saudara kita, pada orang tua kita, pada saudara-saudara dan teman-teman kita semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu mengabdi pada masyarakat. Kurang lebih yang mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.